Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas Rubik 5x5, tutorial Rubik 5x5. Oke. Nah, di Rubik 5x5 ini rumus-rumusnya itu agak beda, tapi secara overall sama dengan Rubik 3x3 gitu kan. Pada umumnya. Kita coba belajar puteranya ya. Kita coba acak-acak dulu, tapi puteranya itu ini balik lagi, ini R ya. Ini R aksen. Terus ini itu, ke sana itu adalah L, sini L aksen, kemudian ini U aksen, ini D aksen, ini F aksen, terus ini B aksen. Kemudian right wing, RW, ya kan, right wing. Kemudian ini adalah 3W, 3RW, ya kan, atau kalau dari sini adalah 4RW. Kemudian ini adalah LW atau left wing gitu kan. Sini juga sama, ini 3 LW kemudian atau 4 LW, tapi kita nggak gunain itu di sini. Di Rubik ini paling kita akan gunain yang right wing ini sama yang ini ya, 3. Nah, jadi cukup itu aja. Kemudian kita akan coba mulai mengerjakan Rubik ini. Yang pertama kali kita mesti tahu adalah putih. Yang kemudian di belakangnya itu, maaf guru. Di belakangnya itu pasti ada kuning, ya kan? Kuning. Kemudian untuk menandai BOGR, maka kita di tengahnya itu pasti ada blue. Jadi di sini putih, sini blue, oke? B, orange, green, sama red, right? Nah, udah kayak begini, yang kita perlu lakuin lagi adalah tahu bahwa di sini senternya itu ini 3x3 senternya. Jadi ini semua ada senternya. Terus kemudian edge-nya itu ini 1, 2, 3, ini edge-nya. Ini juga edge-nya. Edge. Terus ini juga edge. Nah, di sini ini adalah, balik lagi, ini adalah corner. Oke? Jadi itu aja. Step pertama kita mulai lakukan adalah kita harus membenarkan putih ini. Oke, gimana caranya, kita coba kerjainnya. Jadi kalau saya biasa lakuin adalah saya harus membuat horizontal atau vertikal, tapi yang tengahnya adalah putih gitu kan. Jadi kita lihat, oh putih ada di sini, kita naikin ke atas. Kita lihat putih lagi yang tengah ada di mana. Nah, ini putih, ini kita tinggal naikin. Nah, ini udah putih semua kan. Nah, kalau udah putih semua, kita tinggal center putih kita taruh di sini, di kiri sama kanannya, ya kan. Caranya gimana? Ini ada putih, kita cek kalau ada warna putih lainnya. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Kalau udah jadi begini, tinggal tarik ke sini, yang sebelah sini kita taruh ke sini. Oke, selesai. Oke. Tinggal center satu lagi warna putih. Nah, ini udah ada 2. Maka kita tinggal balikin yang ini. Oke, jangan sampai ini. Kalau udah, ini kan side yang berbeda ya dari sini ya. Jadi teman-teman aman aja kalau mau putar. Nah, tinggal turunin, udah selesai. Nah, kalau udah menyelesaikan yang putih, center putih, ini kita harus menyelesaikan yang center kuning. Oke. Nah, center kuningnya udah jadi 1. Cuman kan kita perlu masukin center yang sini supaya dia bentuknya horizontal tengah dulu. Nah, saya lakuin ini, turunin karena ini putihnya geser. Oke, kita cek lainnya. Oke, ini tengah. Kemudian kita balik ke sini karena putihnya geser ya. Kemudian ini ada, karena ini side-nya yang berbeda, teman-teman langsung turunin nggak masalah. Nah, di sini putihnya mana? Nah, putihnya itu, jadi kita perlu lakuin, kita geser dulu sini. Gini, kita geser, kita naikin ke atas supaya putihnya nggak kegeser ya. Nah, oke, tinggal satu lagi. Nah, ini udah ada kuning. Karena dia di side yang berbeda, di sisi yang berbeda, maka gampang aja. Tapi kali ini beda. Kita nggak boleh langsung isi yang sebelah sini, kita harus isi yang sebelah sini dulu untuk menggantikan intinya. Oke, jadi putih udah, kuning udah, maka kita harus lakuin yang BOGR. Nah, ini blue dulu ya.
Jadi blue ini udah bener nih, ya kan? Kita tinggal kerjaan yang lainnya. Ini blue agak lebih ribet. Oke. Berarti blue ini kayak kuning. Sorry, kayak putih. Jadi baru awal-awal di sisi yang lain kan. Ini sisinya kan bukan sisi putih sama apa namanya kuning tadi. Jadi it's okay. Oke, biru berarti ini biru. Naikin ke atas, turunin aja supaya biru yang di bawah itu tidak berubah, ya kan? Nah, ini ada biru, kita turunin lagi, ya kan? Oke. Kita tinggal turunin. Nah, jadi di sisi putih ada blue, kemudian sisinya ada kuning. Nah, blue ini kita harus buat yang orange. Kita harus buat yang orange. Ini tengah-tengahnya kita isi dulu juga. Nah, ini udah benar nih. Oke. Tengah-tengahnya kita isi. Oke. Nah, kita tinggal isi yang lainnya. Ini ada orange. Kita isi, taruh sini, balikin ke bawah. Ingat, jangan sampai birunya itu bergeser. Oke. Kemudian, orange tinggal satu lagi. Kita cek. Oke. Ini kita taruh tengahnya di situ. Oke, turunin ke sini. Kemudian kita naikin lagi. Oke. Jadi kita turunin ke sini, orange, kita naikin lagi. Oke, jadi blue, orange, tinggal green. Nah, green ini kita cari tengahnya dulu ya. Kalau saya biasanya begitu supaya aman lah, supaya enak lihatnya. Nah, untuk green ini, untuk yang piece center terakhir ini agak ribet ya. Jadi ini kuning, terus ini kan merah. Jadi kita mau gantiin, mau masukin yang kuning. Ini hijau, ini merah. Kita mau masukin yang hijau ini ke merah kan. Caranya gimana? Ini rumusnya semuanya sama ya teman-teman. Untuk piece yang kita tinggal sisanya yang kita mau masukin dari piece yang merah ke piece yang hijau atau kebalikannya. Jadi ingat, ini hijau, ini merah. Kita turunin dulu. Oke. Ingat nih, ini birunya udah berubah. Birunya di sini ya. Jadi birunya di sini, hijau udah menggantikan merah tadi. Tapi ini kan belum berubah. Jadi kita putar ke sebelah kiri. Oke. Nah, ini. Nah, ini kan hijau udah bener nih. Jadi kita mesti turunin lagi nih. Si merahnya ke sini. Oke. Oke, udah. Jadi dua inilah yang kita gantiin. Nah, ini tadi kita mesti putar kebalikannya lagi. Tadi kan di posisi yang sama. Tadi kan kita putar ke kiri, kita putar lagi ke kanan, naikin. Kemudian yang diputar ke kiri lagi tadi itu harus dibalikin lagi. Putar lagi ke atas. Nah, udah selesai. Jadi itulah cara kita mengerjakan senternya. Jadi putih, kuning, blue, orange, green, red. Oke. Jadi yang kita perlu lakuin yang kedua kali itu adalah step kedua, itu adalah menyusun menyelesaikan edge-nya. Jadi contohnya seperti ini. Saya biasanya mengerjakan edge-nya itu di sisi putih ya. Kalau teman-teman bisa sebenarnya kerjain dari sisi manapun gitu kan. Tapi lebih enaknya kita kerjain di sisi putih aja gitu. Jadi ini contohnya ini. Orange sama putih. Kita cari orange sama putih lainnya. Ini dia, ya kan? Kita taruh ke sini, putar ke sini, terus kita naikin ke atas. Nah, udah naikin ke atas begini, kita tinggal samain ke sebelah kiri. Kemudian kita naikin ya. Kita naikin ke atas, kemudian kita gantiin dengan, ingat, ini atas ini kan banyak yang masih salah, masih ngaco lah. Intinya kita naikin ke atas, kita mau gantiin dengan yang masih ngaco gitu kan. Nah, ini ada dua piece yang udah bener, ya kan. Kalau piece yang udah bener ini, kita taruh aja sebelah kiri, ya kan. Kita istilahnya gantiin dengan piece yang ini. Nanti karena kita mau kerjain ini, gitu loh. Kalau udah bener kayak gini, sayang kalau nggak dikerjain, gitu kan. Jadi kita naikin, terus kita gantiin dengan yang salah lainnya. Kemudian kita tinggal putar ini sebelah kanan. Kemudian ini udah jadi. Oke. Jadi kita mau gantiin, sekarang kita mau kerjain yang biru ini kan. Biru sama kuning. Oke, biru sama kuning kita lihat lagi, biru sama kuning ini dia.
Oke, biru sama kuning. Kita tinggal putar ke sini. Oke, kita lihat kita yang mau kerjain lagi mana. Nah, ini dia. Saya mau ngerjain yang oranye sama kuning nih, ya kan? Karena tinggal satu lagi kan, udah bener. Jadi saya mau tarik ke sini, saya gantiin dengan yang salah. Yang masih salahnya salah kaprah banget gitu kan. Oke, yang oranye sama kuning ini saya mau turunin. Kemudian saya mau cari oranye sama kuning lagi. Oh, ini dia. Oranye sama kuning. Oke. Nah, ini kalau saya taruh seperti ini kan salah. Ya kan? Jadi, saya akan kerjain satu rumus untuk membalikkan dari ini kan putih orange. Jadi, akan saya balikan orange ke putih. Oke. Jadi udah berubah. Nah, kalau udah berubah, saya tinggal turunin atau sesuaikan ke sebelah kiri. Kemudian saya mau kerjain yang mana lagi, kira-kira? Udah nggak ada yang bisa dikerjain dari sisi sini. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tinggal ini yang udah benar, saya naikin. Kemudian saya gantiin dengan posisi yang salah ini. Kemudian tinggal saya ini sebelah kanan. Nah, saya mau kerjain mana lagi? Saya kerjain yang udah double ya, maksudnya yang tinggal dikit gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, anggaplah kita mau kerjain yang biru ini ya, biru sama putih. Oke, ini ada biru sama putih, kita turunin ke sini. Oke, biru putih, ini biru putih, terus kemudian ada biru putih lagi di sini, kita turunin di belakangnya. Jadi ini anggap aja 1, ini 2, nah ini 3. Nah, kita itu bisa kalau untuk Rubik 5x5 itu cukup gampang, ya kan? Karena kalau nanti mungkin Rubik 7x7 bisa lebih susah lagi. Kalau Rubik 5x5 cukup gampang karena bisa diletakkan gini kan, ada 3 piece, ya kan? Bisa diletakkan di posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, oke. Jadi ini kan biru putih, ini salah posisinya. Oke. Berarti ini kan putih biru. Nah, di sini kan harus putih biru. Maka kita akan putar ini jadi putih biru. Caranya gimana? Ini. Oke, udah putih biru. Ini kita posisikan ke sini. Oke. Yang tadi juga kita posisikan ke sini, putih biru udah. Kita naikkan ke atas, kita gantiin dengan ini ya. Turunin. Oke. Nah, sekarang kita mau kerjain mana lagi? Kita mau kerjain hijau lah. Ini hijau. Oke, ini hijau. Kita cari hijau satu lagi. Kira-kira di mana dia? Oh, ini dia hijau. Oke. Jadi udah ada hijau di sini, sama hijau di sini. Oke, ini putih-putih. Ya, ini kita putar ya. Karena kan harusnya putih di depan. Kita putar dengan rumus yang sama. Oke. Jadi kita taruh sini hijaunya. Kita taruh sini hijaunya. Oke, kita naikin ke atas hijaunya udah benar semua. Kita gantiin dengan yang salah ini. Oke. Nah, sekarang kita mau yang mana lagi? Kita merah aja coba ya. Ini putih merah, ini ada putih merah. Terus kita naikin putih merah nih. Oke. Putih menghadap ke sana, ini kita putar balik dengan rumus yang sama. Oke. Udah selesai, kita naikin ke sini. Sorry kok naikin, jadi kita sejajarin ke sebelah kiri. Kemudian kita naikin ke atas, kita gantiin dengan yang ini ya. Oke. Kemudian ini kita kerjain yang biru merah. Oke. Kita cari apa namanya yang biru merah ini. Oke, ini udah benar. Oke, enak nih. Tinggal naikin ke atas, kita gantiin dengan yang salah ini. Oke. Nah, sekarang kita ada ini apa nih? Merah. Kita cari yang merah. Oke. Ini posisinya agak ribet ya. Ini putih, ini kuning di sini, ini kuning di sini.
Kalau saya taruh begitu aja, nah kita akan kesusahan nih, ya kan? Maka saya biasanya akan menggantikan ini, posisi ini dengan ini, ya kan? Ini tuh kalau dibalik, maka kuningnya menghadap ke sini pasti. Ini kan merah. Kalau di sini kan, nah merahnya di sini. Ini harus saya balik. Ini harus saya balik, dan ini harus saya balik juga, supaya kuningnya menghadap ke sini. Caranya gimana? Caranya nggak langsung kita balik yang sini, tapi kita switch antara yang ini sama ini. Oke? Tapi ini nanti ke sebelah sini. Jadi ininya switch ke sini, ini nanti akan ke sebelah sini, kita akan switch ke sebelah sana. Oke? Caranya gimana? Kita putar ini satu, kita lakuin rumus yang sama tadi. Oke, nih, udah ke switch. Nah, ini kalau misalnya nggak ada lagi posisi yang benar, oke? Anggaplah nggak ada posisi yang benar, kita harus switch lagi ke posisi sini, kemudian kita pindahin ke posisi sini. Caranya gimana? Anggap ya, ini edge-nya itu udah benar semua, nggak ada yang salah gitu kan. Nah, kita pindahin ke sini ya. Cara pindahinnya sama. Oke, jadi udah pindah di sini, cuman ini merah. Nah, kita mau pindahin ke sini, caranya gimana? Ini, piece-nya atur ke sini. Pakai rumus yang tadi. Merahnya udah naik kan. Nah, putar ke sini, selesai. Jadi kita nggak perlu putar-putar lagi. Oke? Jadi kita mau kerjain lagi yang mana nih? Oh ini. Ini kasusnya sama nih ya, hijau sama kuning. Kita lihat dulu ada hijau sama kuning. Oh ini ada hijau sama kuning. Oke, karena ini kasusnya sama, kita lakuin yang tadi ya. Sorry. Bukan gini, yang satunya. Oke, sini. Oke, nah ini kita tinggal posisiin ke sini. Kita tinggal naikin ke atas. Terus kita turunin yang salah itu ke bawah. Agak sana kurung. Oke. Jadi kita tinggal lakuin yang sebelah sini. Ini kan hijau sama oranye. Oke, hijau sama oranye. Kita taruh ke sini. Terus kita tinggal naikin ke atas. Oke, di atas lihat nih. Di atas sudah nggak ada kan? Nggak ada yang rusak kan? Di bawah ada yang rusak. Kalau di bawah ada yang rusak, enak, tinggal ke bawah. Tapi kalau di atas nggak ada yang rusak, di bawah nggak ada yang rusak, ini agak susah nih. Jadi kita mesti balik senternya itu di sini, di sebelah kiri. Nah ini kita mesti kerjain ini seperti kayak tadi. Ini kan kita balik dulu, oke? Dua ini kita balik dulu. Nah kita udah balik, kita switch yang di bawah sini ke atas, oke? Caranya gini. Rumusnya bener-bener sama semua. Oke, nah ini yang di atas ini kita mau switch ke bawah sini. Caranya gini. Oke, udah selesai. Tinggal mungkin, nah ini satu lagi. Oke, dengan yang di sini. Kalau dilihat teman-teman udah nggak ada yang rusak lagi, baik di atas maupun di bawah, ya kan? Jadi tinggal dua edge ini lagi. Caranya gimana? Sama nih, ini karena udah di bawah kan ya, ini udah di atas, maka kita akan yang bawah ini kita mau naikin. Ini kalau ke sana, sorry, berarti ini kalau ke sana, ini kalau langsung kan oranye langsung ada di sini, makanya kita putar balik dulu. Oke, terus yang ini diputar. Oke, jadi tinggal satu ini kan ya. Satu ini udah ada nggak ada yang lain, maka kita putar aja nih. Ini naikin ke atas ya. Nah, ini kurung sini kurung. Udah begini, maka kita gantiin ini dengan posisi yang ini ya.
Jadi caranya gimana? Sama. Ini mau diputar satu, ya kan? Atau diputar dua-duanya sama aja ya. Oke, nah sekarang piece-nya tinggal ini aja. Nggak ada yang lain, ya kan? Nah, untuk mengerjakan ini kan anomali lah. Jadi kalau ada anomali seperti ini, kita akan putar-putar ini dengan satu rumus ini. Ini ya rumusnya ya. Oke, naikin. Oke, ini ya 3 RW ini ya. Terus ini L-nya turunin. Terus ini naikin lagi. Turunin. Jadi ya, gampang banget. Selain murah banget, gampang banget. Ini harganya 100.000 kali. Tapi nanti akan saya taruh di deskripsi. Tapi ini putarannya lebih oke sih daripada Rubik-Rubik yang biasanya. Ini memang untuk putaran speedrun. Nah, kalau udah kayak begini, semua edge-nya itu udah benar, kita tinggal naikin ke kuning. Oke, step selanjutnya. Tidur ya Kuro. Tidur Kuro. Nah, kasih muka dulu ke pemirsa. Aduh, kameranya kesenggol. Kasih muka dulu ke pemirsa. Oke, jadi ini kuning-kuning. Kuning-kuning. Putih-putih, ya kan? Di center kuning kita naikin ya, yang putih. Oke, ini tinggal terakhir kita naikin. Nah, sekarang Kuro kamu agak ke sini, ya kan? Oke. Nah, sekarang ini kan merah. Merah, ini senternya itu harus merah juga. Oke, udah center merah, kita turunin ke putih ya, ke center putih. Kemudian ini oranye, dengan center oranye, kita turunin ke putih. Oke, biru kita turunin ke putih juga. Ini hijau, kita turunin ke putih juga. Right. Nah sekarang putihnya itu udah bentuk cross. Tapi edge cornernya masih salah, ya kan? Ketika cornernya masih salah, kita akan, kalau teman-teman udah tahu yang tutorial saya 3x3, baik itu Rubik Pandora 3x3 ataupun Rubik Rubik biasa 3x3, maka teman-teman akan bisa ngelakuin gitu. Oranye sama biru, maka tengah-tengahnya harus di antara oranye sama biru ya. Nah kalau dia putihnya nggak ada batas, kita mesti putar 2 kali ya dengan satu rumus ini. Oke, udah gitu putih harus menghadap ke arah kanan, nggak boleh menghadap ke arah kita. Kita lakuin rumus ini. Oke, jadi lihat nih. Jadi oranye sama biru udah bener, ya kan? Kita kerjain yang sini. Kita lihat dulu yang atas. Jadi ini hijau sama oranye. Tapi putihnya sebelah kiri. Oke, kalau gitu kita lakuin rumus yang sebelah kiri ya. Nah, ini udah nih hijau sama oranye. Kita lihat lagi yang putih. Oke, ini antara merah sama biru. Ini udah antara merah sama biru. Nah, kita tinggal putar nih rumusnya. Oke, udah selesai. Kayaknya udah selesai ya. Oke, ini lihat nih, layar pertama ini udah selesai. Ya kan? Tinggal kita kerjain, nggak tahu ini ada berapa layar sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya kita kerjain inilah. Ini kalau saya tetap menganggapnya ini layar kedua ya. Ini layar pertama, layar kedua ini, ya kan? Terus kemudian ini layar ketiga, kalau saya tetap menganggapnya seperti itu. Nah, kita kerjain layar kedua ini sekarang. Caranya gimana? Kita harus lihat yang nggak ada kuningnya ya. Yang edge yang nggak ada kuningnya. Ini misalnya edge-nya merah sama biru. Oke. Merah sama biru, merahnya sebelah kiri kita nggak boleh taruh sebelah kiri, kita mesti taruh ke sebelah kiri ya. Ini. Oke, kita balikin, taruh sini. Oke, selesai kan? Nih. Kemudian hijau sama oranye kan, oranye sebelah sini nggak boleh, kita mesti taruh sebelah sana. Oke, nih udah selesai kan. Terus kemudian ini biru, oranye di sini nggak boleh, kita mesti taruh ke sebelah sini. Oke, selesai. Jadi masih ada lagi?
Masih ada lagi? Oh, udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kita tinggal selesaiin yang layar ketiga nih. Nah, di layar ketiga ini ada beberapa step. Kita pertama, untuk step layar ketiga ini kita mesti buat cross di sini. Buat cross di sini biasanya itu kuningnya itu belum membentuk horizontal seperti ini. Mulainya adalah mulai dari titik. Titik itu cuma senternya aja. Kemudian setelah titik itu kita buat rumus, maka kita akan terbentuk L, ya kan? Sini kuning, sini L. Kemudian akan bentuk horizontal seperti ini. Kemudian baru dia akan bentuk T. Oke? Karena ini udah dalam posisi horizontal, maka kita tetap lakuin satu rumus itu, rumusnya sama untuk membentuk huruf T atau membentuk cross, sorry. Oke, ini rumusnya. Nah, nih cross sudah jadi ya, cross sudah jadi. Oke, nah cross sudah jadi, maka kita harus mengisi layer ini, kuning ini harus isi kuning. Ini udah ada kuning. Nah, di step kali ini, step kedua dari layar ketiga ini, maka kita kalau udah ada bentuk ikan, ini kan bentuk ikan ke sini kan, maka kita harus menempatkannya di sini. Oke. Jadi nanti itu akan ada beberapa bentuk, ya kan? Either itu bentuk ikan atau apa namanya, ada dua kuning di area ini seperti ini. Ini kan kuning menghadap ke sana, ini kuning seperti ini, di sini kuning, maka harus ditempatkan di sebelah sini, kita putar yang sebelah kanan. Nah, kalau posisi ikan, maka ikannya ujungnya ini harus ditempatkan ke sebelah kiri. Nah, kita putar sebelah sini. Oke? Jadi kita mulai putar ya. Oke, langsung jadi. Jadi ini udah terisi semua layar ketiga dari step kedua, layar ketiga. Nah, kita step ketiga, kita harus membuat penyamakan edge-nya nih. Ini adalah posisi edge. Misalnya ini kan oranye, ini nggak sama warnanya, ini nggak sama warnanya, ini nggak sama juga warnanya, maka kita harus tempatin yang sama warnanya ini ke center sisi yang udah benar. Misalnya ini oranye, ini kan oranye semua, ya kan? Nah, yang belum benar ini, maka kita harus benerin. Ini biru kan, ini harus biru, ya kan? Ini harus merah, ini harus merah. Terus ini harus hijau, ini udah benar, ya kan? Nah, untuk yang udah benar, ini oranye kita tempatin sebelah kiri ya. Tempatin sebelah kiri, kita akan lakuin rumus untuk membenarkan corner-corner ini. Oke? Ini rumusnya. Selesai. Jadi ini rumus sama untuk yang lainnya. Nah, ini kalau udah bentuk seperti ini ya. Udah bentuk seperti ini udah benar, maka kita tinggal harus membetulkan edge-nya ini sisanya. Jadi kan ini merah, yang udah benar taruh ke sebelah di belakang ya. Nah, ini merah, kita harus taruh ke merah. Nah, merah kan sebelah kiri, maka kita harus putar begini. Taruh merah sebelah kiri ya. Turunin. Naikin. Sini. Oke, udah jadi nih. Jadi tutorial Rubik ini cukup simpel, seperti itu aja.